Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah matriks dan ruang vektor atau aljabar linier elementer. Kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan, sistem persamaan, keterbalikan, dan determinan. Nah, berikut ada teorema 10. Nah, nomor teorema ini kita melanjutkan teorema sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah sampai teorema ke-9. Ini nomornya kita lanjutkan, kita masuk ke teorema 10. Jika matriks A adalah sebuah matriks ukuran n kali n yang dapat dibalik. Nah, dibalik ini artinya dia mempunyai inverse ya, atau kata lainnya dibalik atau memiliki inverse. Maka untuk setiap matriks B yang berukuran n kali 1, maka sistem persamaan AX sama dengan B mempunyai persis satu pemecahan, yaitu X sama dengan A inverse B. Oke, jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah membahas menyelesaikan sistem persamaan linier itu menggunakan matriks yang diperbesar dan digunakan OBE. Nah, di teorema ini kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linier itu menggunakan rumus ini, X sama dengan A inverse B. Nah, akan tetapi hati-hati bahwa tidak semua tidak semua matriks itu memiliki inverse. Sebelumnya pernah kita bahas yaitu di teorema 8, sebuah matriks kuadrat A dapat dibalik atau memiliki inverse jika dan hanya jika nilai determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi ini teorema 8 dan teorema 10 itu sangat berkaitan. Oke, kita ulangi. Jadi teorema 10 ini, kalau kita memiliki sistem AX sama dengan B, ya, sistem AX sama dengan B, itu dia pasti memiliki solusi tepat satu. Nah, ini persis satu, yaitu X sama dengan A inverse B. Nah, tentunya dengan syarat bahwa si A itu harus dapat dibalik. Dapat dibalik itu jika determinan A tidak sama dengan 0. Oke, kita ke contoh. Misalkan kita punya sistem persamaan linier, X1 plus 2X2 plus 3X3 sama dengan 5, 2X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 sama dengan 3, dan X1 plus 8X3 sama dengan 17. Di dalam bentuk matriks, maka sistem persamaan dapat ditulis sebagai AX sama dengan B dengan A. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam matriks ya. A-nya itu 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, terus 2, 5, 3, dan 1, 0, 8. X-nya itu berarti X1, X2, X3 yang mau kita cari ini. Lalu B sama dengan 5, 3, 8. Ini menyesuaikan ya. Ini harusnya ini 5 ini. 5, 3, 8 menyesuaikan ini. Oke, selanjutnya kita cari A inverse gitu ya. Kita cari A inverse-nya karena kita ingin menyelesaikan menggunakan teorema kita sebelumnya tadi bahwa X nanti bisa kita cari dengan A inverse dikali dengan B. Selanjutnya kita gunakan teorema kita tadi, X itu bisa kita cari dengan A inverse B. A inverse itu nanti bisa kalian cari menggunakan metode yang sudah kita bahas ya. Misalkan dengan OBE. Nah, misalkan kita gunakan OBE. Nah, ini kita tulis A inverse-nya di sini kali B. B tadi 5, 3, 17. Ya kan? Kalau kita kali, nah ini dikalikan. Matriks A inverse kali B hasilnya 1, min 1, 2. Atau artinya berarti nilai X1-nya sama dengan 1, nilai X2-nya sama dengan min 1, dan nilai X3-nya sama dengan 2. Oke, ini ya kita memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linier AX sama dengan B itu kita mulai dengan X sama dengan A inverse B. Dengan syarat tadi determinan dari A itu
tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita sudah membahas dua metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Yang pertama menggunakan OBE, yaitu dari matriks yang diperbesar. Terus ini tadi dengan rumus X sama dengan AI inverse B. Nah, kita masuk ke metode yang ketiga untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, yaitu aturan Cramer. Aturan Cramer adalah salah satu metode untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari N persamaan linier dalam N bilangan tak diketahui, sehingga determinan A tidak sama dengan 0. Maka sistem linier tersebut mempunyai solusi yang unik. Dan solusinya adalah, nah ini X1 itu dapat diperoleh dari determinan A1 per determinan A. X2 diperoleh dari determinan A2 dibagi sama A. Dan seterusnya sampai nanti nilai Xn sama dengan determinan dari AN per determinan A. Bahwa nilai determinannya itu tidak sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ya, coba kita lihat aja di aturan Cramer kita ini bahwa ya kan ini per determinan A. Maka kalau ini per determinan A sama dengan 0, per 0, maka dia tidak terdefinisi. Oke, di mana AJ, nah sekarang A1, A2, AN itu apa? Di mana AJ adalah matriks yang kita dapatkan dengan mengganti entry-entry dalam kolom ke-J dari matriks A dengan entry-entry dalam matriks B, yaitu B1, B2, sampai Bn. Ya, jadi AJ, A1, misalkan A1 berarti diperoleh dari matriks A yang kolom pertamanya diganti sama matriks vektor B. Nah, itu juga dengan X2 berarti nanti yang kolom keduanya itu diganti dengan B. Dan seterusnya sampai Xn. Kalau AN gitu, AN berarti nanti matriks A pada kolom ke N-nya kita ganti dengan vektor B. Nih. Oke. Contoh, nah ini sini kita punya sistem persamaan linear X1 ditambah 2X2, 2X3 sama dengan 6, min 3X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 30, min X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan 8. Carilah nilai X1, X2, dan X3 dengan menggunakan aturan Cramer. Oke, kita bentuk dulu matriks A-nya, berarti matriks A kita ini, matriks koefisiennya, 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, dan 3. Matriks A1, nah matriks A1 itu dengan mengganti kolom pertama dengan B. Nah, B kita tadi 6, 30, dan 8. Oke, ini ya B-nya. Ini 6, 38, B kita. Oke, lanjut. Nah, ini diganti ya, 6, 38. A2. A2 itu berarti kolom keduanya kita ganti dengan B, 6, 38 ini. Nah, ini kita ganti kolom kedua itu A2. Kalau A3 berarti nanti kolom ketiga dari A itu kita ganti dengan B, yaitu 6, 38. Nah, ini. Oke, maka nilai X1 sama dengan determinan dari A1 per determinan A. Oke, nanti ini bisa kalian cari ya. Nilai determinannya A1, ini determinannya sama dengan min 40, determinan A itu 44. Maka X1-nya jadi min 10 per 11. X2 berarti ya determinan dari A2 per determinan A. Nanti bisa dicek lagi. Determinan A2 ini adalah 72 per determinan A itu 44. Berarti 18 per 11. Determinan dari X3, nilai X3 berarti determinan dari A3 per determinan A. Determinan dari A3 ini itu 152 dan determinan dari A tadi 44. Maka bisa diperkecil jadi 38 per 11. Nah ini ya, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode Cramer.
Oke, berarti solusinya X1, X2, X3 dengan X1 min 10/11, X2-nya 18/11, dan X3-nya 38/11. Oke, sekarang kita ingin mencari hubungan. Ya, ini ada teorema untuk hubungan antara sistem persamaan dan keterbalikan. Ini masuk ke teorema 11. Jika A adalah sebuah matriks ukuran n kali n, yang maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Oke, ini ya. Diperhatikan kita punya sebuah matriks, matriks A tadi ukuran n kali n atau matriks persegi. Nah, maka ada 4 pernyataan ini dia saling ekuivalen. Ekuivalen itu artinya kalau pernyataan yang A itu terpenuhi, maka otomatis pernyataan B, C, dan D terpenuhi. Atau misalkan B itu terpenuhi, maka A, C, D terpenuhi. Misalkan C itu terpenuhi, maka A, B, dan D terpenuhi. Atau misalkan D terpenuhi, maka A, B, dan C terpenuhi. Jadi ekuivalen itu satu saja terpenuhi, maka pernyataan yang lainnya itu terpenuhi atau benar. Yang pertama A dapat dibalik. Kalau A dapat dibalik, maka kalau kita punya sistem homogen, yaitu AX sama dengan B, hanya mempunyai pemecahan yang trivial. Nah, trivial kemarin apa? Trivial itu solusinya yaitu hanya 0, 0, 0, dan 0. Jadi solusi 0. Jadi, itu ya, kalau kita punya X sama dengan 0, dapat dibalik tadi, maka AX sama dengan itu hanya memiliki solusi trivial. Yang ketiga, A ekuivalen baris kepada IN. Lalu yang keempat, AX sama dengan B konsisten. Nah, konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N kali 1. Tuh, jadi kalau kita punya matriks AX sama dengan B, nah ini dijamin konsisten untuk setiap matriks B yang berukuran N kali 1. Konsisten ini artinya nanti solusinya tunggal ya. Solusinya tunggal. Nah, diperhatikan ini ada 4 syarat ini ya, dia saling berkaitan, A dapat dibalik, AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial, A ekuivalen baris kepada IN, dan AX sama dengan B konsisten. Nah, sebenarnya ada lagi hubungan ya, yang A ini tadi dapat dibalik itu dapat kita hubungkan lagi ke determinan A tidak sama dengan 0. Maka ini berlaku A, B, C, dan D ini. Oke, nanti kita ke contoh supaya lebih paham penerapan dari teorema 11 ini. Oke, sekarang kita akan formulasikan hubungan antara solusi, inverse, dan determinan. Misalkan kita punya sistem persamaan linear AX sama dengan B, SPL tersebut punya solusi tunggal, ya, jadi bisa jadi dia kan solusinya tunggal atau solusinya banyak atau tidak punya solusi ya. Dia punya solusi tak tunggal jika determinan A sama dengan 0. Ya, determinan A sama dengan 0, nanti ekuivalen atau implikasinya A inverse-nya A ada. Maka kalau kasus seperti ini yang determinannya itu tidak sama dengan 0 atau A inverse-nya ada, untuk mencari solusi itu bisa kita lakukan pakai OBE matrik diperbesar, X sama dengan A inverse B, atau aturan Cramer. Nah, ini kita ada pilihan 3 metode untuk menyelesaikan kasus yang A determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk solusi banyak atau tak punya solusi, ya ini yang selanjutnya tadi solusi tunggal, sekarang yang kedua solusi banyak atau tak punya solusi, itu ekuivalen dengan determinan A sama dengan 0. Atau berarti A inverse-nya tidak ada. Nah, bagaimana menyelesaikan suatu SPL yang determinannya itu sama dengan 0? Padahal dia bisa jadi punya solusi, ya. Solusinya solusi banyak. Maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan OBE matriks yang diperbesar, ya. OBE matriks yang diperbesar. Nah, cuma ada satu ya, OBE matriks yang diperbesar. Ya, karena Cramer sama X sama dengan A inverse B nggak bisa gitu ya, karena A inverse-nya nggak ada,
Kramer tadi juga mensyaratkan A inverse-nya ada. Oke, ini diperhatikan baik-baik. Karena nanti kita punya sistem itu beragam gitu ya. Bisa jadi determinannya sama dengan 0, berarti kita cuma bisa pakai OBE matriks yang diperbesar. Kalau determinan dari A itu tidak sama dengan 0, maka kita ada tiga cara, OBE matriks diperbesar, X sama dengan A inverse B, dan aturan Kramer. Oke, sekarang kita ke contoh. Misalkan kita punya sistem ya, ini sistem persamaan X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan B1, lalu X1 ditambah X3 sama dengan B2, 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan B3. Nah, kondisi-kondisi apakah yang harus dipenuhi oleh nilai B1, B2, B3 supaya sistem persamaan berikut konsisten? Oke, saya ulangi. Di sini kita punya sistemnya seperti ini. Kanannya itu masih B1, B2, B3 ya. Pertanyaannya itu kondisi seperti apa atau nilai B1, B2 seperti apa supaya sistem kita ini tadi konsisten atau konsisten itu berarti ada solusinya gitu ya. Oke, kita jawab. Untuk melihat konsisten tadi kalau kita gunakan teorema kita sebelumnya tadi, kalau determinan dari, ya kan, kalau dia itu A itu dapat dibalik gitu ya. Jadi kan kita sudah punya yang 4 tadi ya, 4 yang sharing ekuivalen tadi ya. Jadi sudah dikatakan ya kalau A inverse itu ada atau A itu dapat dibalik, salah satu implikasinya nanti maka sistem kita itu konsisten. Nah, tapi ini itu harus dilihat dulu gitu ya. Ini tuh harus dilihat dulu bahwa A inverse-nya itu harus ada gitu ya. Padahal di sini A inverse kita belum tentu ada karena A inverse tadi ada jika determinan A itu tidak sama dengan 0. Maka pertama harus kita analisis determinan dari A ya. Oke, kita bentuk dulu matriks A. Matriks kita berarti 1, 1, 2, lalu 1, 0, 1, lalu 2, 1, 3 ya. 2, 1, 3. Oke. Nah, sekarang akan kita cari ya, cari determinan dari matriks A. Misal kita gunakan ekspansi kolom atau kolom kedua saja ya. Sekarang kita pilih yang banyak nolnya itu supaya cepat. Kolom kedua berarti plus min, berarti min 1 dikali sama determinan ini dihilangkan, maka dia jadi 1, 2, 1, 3 ya. Oke, terus ini plus, ini kan plus min lagi ya. Min 1 kali, ini dihilangkan, 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Oke, maka hasilnya jadi min 1 dikali, ini 1 ya. 1 kali 3 dikurangi 2 kali 1. Berarti dia sama dengan 3 dikurangi 2 ya, 1. Dikurangi ini 1 kali 1 dikurangi 2 ya, berarti min 1. Maka sama dengan ini jadi min 1 ditambah 1, yaitu sama dengan 0. Oke, ternyata determinan A sama dengan 0. Maka kalau determinan A sama dengan 0, kita tidak bisa menggunakan teorema kita tadi yang saling berekuivalen tadi. Nah, maka atau berarti kalau yang kasus sebelumnya tadi yang kita simpulkan di akhir tadi, kondisi yang pertama tidak bisa dipakai. Nah, maka kita sekarang menggunakan yang kedua karena ini determinan A itu tidak sama dengan determinannya A sama dengan 0. Oke, berarti kita mau nggak mau harus menggunakan cara OBE yaitu dari matriks yang diperbesar. Oke, kita susun OBE kita. Berarti 1, 1, 2, lalu 1, 0, 1,
lalu 2, 1, 3 ya. Nah, ini terus kita susun ini B1, B2, B3. Oke. Kita hilangkan, ini kita nolkan. Ya, ini supaya 0, ini 0, maka gimana? R2 dikurangi sama R1. Lalu R3 dikurangi 2 kali R1 ya. Maka R1-nya tetap tidak berubah, 1, 1, 2, dan B1. Ini R2 dikurangi R1, berarti 0, 0, 0 ya. 0 kurangi 1, min 1. 1 dikurangi 2, min 1. Lalu ini B2 min B1. Oke. Lalu yang ini R3 dikurangi sama 2R1. 0, ini R3. Itu berarti 1 ya. 1 dikurangi 2 kali 1. Berarti dia min 1. Lalu 3 dikurangi 2 kali 2. Berarti min 1 lagi. Ini jadi B3. Tadi dikurangi 2B1. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini ini dibikin 1 dulu ya. Ya, ini dibikin 1 dulu karena ini harus 1. Maka kita ubah R2 itu dikali dengan min 1. Maka sistem kita menjadi 1, 0, 0. Ini jadi 1, 2B1. Ini jadi 1, 1, dan ini B1 min B2. Karena dikali min 1 ya. Ya, ini tetap min 1. Min 1. Ini B3 dikurangi 2B1. Oke. Selanjutnya, ini kita nolkan ya ini. Nah, ini di sininya min 1 ini harus 0. Ini kita nolkan. Maka R3 itu kita tambah dengan R2. Oke, 1, 1, 2, B1. Lalu ini 0, 1, 1, B1 min B2. Ini 0, ini tambah sama atasnya, berarti ini 0, ini 0. Nah, ini ditambah dengan ini ya. Maka dia jadi B3. B3, ini kan masih ada B3. Terus B2-nya berarti min 2 B2-nya berarti ini ya dikurangi dengan B2. Kan ditambah ya. Dikurangi sama B2. Terus ditambah lagi ini ditambah dengan B1 maka jadi min B1. Oke. Peroleh seperti ini. Nah, coba diperhatikan terakhir kita memperoleh bentuk seperti ini. 112 B1 011 B1 min B2 00 B3 min B2 min B1. Nah, diperhatikan lagi nih, kemarin kalian sudah melihat definisi atau apa di awal ya, di awal tentang OBE itu konsisten seperti apa. Kalau di sini itu semuanya 0, nah, kalau di sini semuanya 0 berarti dia punya banyak solusi, ya kan? Tetapi kalau di sininya 0, tapi di sini ada angka, maka dia tidak memiliki solusi. Nah, itu salah satu cirinya ya. Kalau ada solusinya itu banyak, nah itu ada satu baris ini yang semuanya 0. Kalau dia itu tidak punya solusi, itu kalau di sininya ini 0, tapi ini tidak 0. Nah, maka itu dia tidak punya solusi. Maka ini supaya memiliki solusi dalam hal ini adalah solusi banyak, atau kita katakan dia konsisten. Konsisten itu artinya punya solusi ya. Punya solusi. Baik solusinya itu bisa tunggal atau solusinya banyak, maka harusnya B3 min B2 min B1 itu harus sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan B3 sama dengan B2 min B1.
1. Ini plus ya. B2 plus B1. Oke, maka kita sekarang bisa jawab sistem kita tadi, AX sama dengan B itu konsisten. Yaitu konsisten. AX ini konsisten jika ya bentuk B-nya, kalau tadi yang ditanya ini ya bentuk B-nya, yaitu B1, B2, dan B3. Dengan B3 tadi harus B2 plus B1. Nah, ini solusinya. Ya, nanti kalau mau diambil kasus, ya misalkan kita ambil gitu ya. Misalkan nilai B1-nya itu 2, nilai B2-nya 3. Nah, maka di sini nanti 2 ditambah 3 atau 5. Karena ini dijamin dia konsisten. Oke, seperti itu pembahasan kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana hubungan antara sistem persamaan linier, inverse atau keterbalikan dengan determinan. Nah, nanti teori ini akan sering kita pakai di pembahasan tentang ruang vektor ya, tentang ruang vektor. Jadi silahkan dipahami baik-baik teorema-teorema yang ada di sini. Sekian pembahasan kali ini. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.